Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika pada materi perbandingan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah memulai materi perbandingan ini dengan KD 3.4, yaitu menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda, dengan fokus pada faktor, skala, dan proporsi, kecepatan dan debit. Dengan KD keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuan yang sama dan berbeda, dengan fokus pada faktor, skala, dan proporsi, kecepatan, dan debit. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang rasio, tentang penyajian perbandingan, serta menentukan besar perbandingan. Kemarin juga sudah kita pelajari tentang perbandingan senilai. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini, kita akan mengawali dulu dengan mereview materi tentang perbandingan senilai, sehingga nanti kita akan lebih mudah mengidentifikasi atau menentukan atau membedakan manakah yang perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan senilai. Nah, dalam kemarin kita sudah belajar ketika ada suatu kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh PRIPM SMP Unggulan SF Bantul. Setiap siswa diharapkan mengumpulkan 2 kg beras dan 3 bungkus mie instan. Banyak siswanya ada 200. Nah, kemarin kita sudah belajar, kalau satu siswa maka akan terkumpul beras sebanyak 2 kg. Kalau 2 siswa akan terkumpul 4 kg. Kalau 3 siswa akan terkumpul 6 kg. Kalau 4 siswa akan terkumpul 8 kg. Kalau 10 siswa akan terkumpul 20 kg. Kalau 15 siswa akan terkumpul 30 kg. Dan kalau 200 peserta akan terkumpul jadi 400 kg. Karena setiap siswa akan mengumpulkan 2 kg beras. Kemudian untuk mie instan, satu siswa akan mengumpulkan 3 bungkus mie instan. Sehingga kalau hanya satu siswa akan terkumpul 3 bungkus. Kalau 2 siswa akan terkumpul 6 bungkus. Kalau 3 siswa terkumpul 9 bungkus. Kalau 4 siswa akan terkumpul 12 bungkus. Kalau 10 siswa akan terkumpul 30 bungkus. Kalau 15 siswa akan terkumpul 15 kali 3, 45 bungkus. Sedangkan untuk 200 siswa akan terkumpul sebanyak 600 bungkus. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa melihat semakin banyak siswa dari 1, 2, 3, 4, 10, semakin banyak siswa, semakin banyak pula beras yang terkumpul. Semakin banyak siswa, semakin banyak pula mie instan yang terkumpul. Nah, ini ilustrasi untuk perbandingan senilai. Semakin banyak salah satu besaran, di sini itu besaran siswanya semakin banyak, maka semakin banyak pula beras yang terkumpul. Ini semakin banyak, maaf. Oke. Kalau ini semakin sedikit atau semakin turun, ini juga semakin turun. Kalau semakin naik, juga semakin naik. Nah, sekarang saya beri ilustrasi untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini ibu memiliki 12 telur yang akan dibagikan kepada tetangganya. Berapa banyak telur yang akan diterima ibu jika ibu memberikan kepada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 6 orang, 12 orang? Nah, sekarang kalau 12 telur itu diberikan kepada 1 orang,
maka dia akan memperoleh berapa telur? Yaitu 12 dibagi 2. Maaf, 12 dibagi 1. Yaitu sama dengan 12. Berarti kalau dibagikan satu orang akan memperoleh 12 telur. Kalau dibagikan 2 orang, maka akan 12 dibagi 2, yaitu 6 butir telur. Kalau dibagikan ke 3 orang, maka 12 dibagi 3, yaitu 4 butir telur. Kalau dibagikan 4 orang, maka 12 dibagi 4, yaitu 3 butir telur. Kalau dibagikan kepada 6 orang, maka 12 dibagi dengan 6, yaitu 2 butir telur. Dan kalau 12 butir telur dibagikan kepada 12 orang, maka setiap orangnya akan memperoleh 1 butir telur. Nah, dari ilustrasi ini, di sini orangnya semakin banyak, dari 1 sampai 12. Tetapi telur yang diterima akan semakin kecil, berkebalikan. Yang satu semakin banyak, yang lain semakin kecil. Kalau ini semakin kecil, maka ini semakin banyak. Nah, inilah ilustrasi dari perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi perbandingan senilai, semakin besar suatu besaran, besaran yang lain juga semakin besar. Kalau berbalik nilai, semakin besar suatu besaran, besaran yang lain juga akan semakin kecil, berkebalikannya. Itu ya. Nah, jadi semakin banyak orang yang menerima, semakin sedikit telur yang diterima. Inilah perbandingan berbalik nilai. Sekarang contoh yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Suatu panti asuhan memiliki persediaan makanan cukup untuk 30 orang selama 20 hari. Jika penghuni panti tersebut bertambah 10 orang, maka persediaan makan tersebut cukup untuk berapa hari? Nah, coba kita tuliskan. Ketika 30 orang akan habis dalam waktu 20 hari. Kalau penghuninya bertambah 10 orang, kalau bertambah 10 orang itu berarti jadi 40 orang. Nah, kira-kira ini akan lebih cepat habis atau lebih lama habis? Tentu lebih cepat ya, karena yang makan lebih banyak, maka banyaknya hari akan semakin sedikit. Nah, kalau tadi di perbandingan senilai kita bisa menghitung dengan cara perkalian silang. Kalau di perbandingan berbalik nilai, kita menghitung dengan cara kali lurus. Jadi 30 kali 20 akan sama dengan 40 dikalikan berapa? Berarti 40 dikalikan X akan sama dengan 30 dikalikan 20. Atau X-nya itu, atau 40X, itu akan sama dengan 600. Dengan X sama dengan 600 dibagi dengan 4, yaitu 15 hari. Nah, maka persediaan makanan tersebut akan cukup dalam 15 hari. Ini untuk contoh soal perbandingan berbalik nilai. Contoh soal yang lain yang menggunakan perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 40 hari oleh 14 pekerja. 40 hari oleh 15 pekerja. Tentukan banyak tambahan pekerja agar pekerjaan selesai dalam 30 hari. Nah, ini kan mungkin suatu proyek ini ditarget 40 hari awalnya, tapi
butuh lebih cepat, harus selesai dalam 30 hari, maka kita bisa mencarinya berapa tambahan pekerjanya. Akan dalam 30 hari. Nah, harinya semakin sedikit, kebutuhan pekerjaannya semakin banyak agar cepat selesai. Ini juga kita menggunakan kali lurus. Berarti 30 dikalikan dengan X akan sama dengan 40 dikalikan 15. Atau 30X akan sama dengan 600. Atau X sama dengan 600 dibagi 30. Yaitu hasilnya adalah 20 pekerja. Nah, 20 pekerja ini baru kebutuhan semuanya. Yang ditanyakan adalah banyaknya tambahan pekerja. Awalnya sudah ada 15 pekerja. Kalau kebutuhannya 20 pekerja, maka tambahannya adalah tambahan pekerja. 20 dikurangi 15, yaitu 5 pekerja. Jadi, tambahan pekerja agar pekerjaan selesai dalam 30 hari adalah 5 pekerja. Contoh soal selanjutnya, contoh soal nomor 11. Nah, ini sudah dikembangkan lagi. Suatu pekerjaan dapat selesai dalam waktu 40 hari oleh 15 pekerja. 40 hari oleh 15 pekerja. Setelah berjalan 10 hari, pekerjaan terhenti selama 5 hari. Jadi sudah berjalan 10 hari. 10 ya, berarti waktunya tinggal 30 hari. Nah, pekerjaan 30 hari ini juga harus selesai oleh 15 pekerja juga. Nah, yang 10 hari sudah selesaikan, tinggal 30 hari oleh 15 pekerja. Pekerjaan tadi terhenti 5 hari, berarti hari yang tersisa adalah 25 hari. Nah, pertanyaannya, berapakah tambahan pekerja? Kita kali lurus juga, tetapi kita menggunakan yang bawah. Yang sudah terselesaikan tidak perlu dipikirkan. Ya, kita hitung, berarti 25X, 25 kali X akan sama dengan 30 dikalikan 15. Atau X sama dengan 30 dikalikan 15 dibagi 25. Ini dibagi 5 ketemu 3, dibagi 5 ketemu 5, dibagi 5 ketemu 1, dibagi 5 ketemu 6. Maka hasil X-nya adalah 6 kali 3, yaitu 18 pekerja. Pertanyaannya masih sama dengan tadi, banyaknya tambahan pekerja. Berarti tambahannya adalah 18 dikurangi 15, yaitu 3 pekerja. Nah, ini yang perlu hati-hati dalam menentukan. Karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, bukan pekerja yang dibutuhkan. Oke, untuk contoh soal berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai sudah selesai. Ini ada latihan soal tentang perbandingan berbalik nilai. Silahkan dicoba, nanti silahkan dikerjakan, di-upload di Google Classroom. Hanya 3 soal, dan ketika pengen referensi atau soal-soal yang lain bisa mencari di buku paket. Ketika anak-anak masih bingung dengan materi yang disampaikan, bisa menghubungi Ustadz di nomor WA atau di grup atau di Google Classroom. Tapi kalau Google Classroom kadang tidak terbaca, silahkan
bisa menghubungi langsung ke nomor WA Ustadz Sahlan di 089954200890. Silahkan ditanyakan mana yang bingung agar kita paham dengan materi yang kita sampaikan. Oke, untuk pelajaran tentang perbandingan berbalik nilai cukup. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.